Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Zuaidi Isnaidi, dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kau di Sana, Aku di Sini, sebuah pengantar untuk memahami ruang belajar di masa pandemi. Pendahuluan. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah keharusan. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma pembelajaran konvensional. Pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pada zaman dahulu, PJJ dilakukan secara korespondensi atau surat menyurat. Kemudian, seiring dengan munculnya televisi, PJJ dilakukan melalui program-program televisi. Hari ini, kebanyakan PJJ dilakukan melalui internet atau yang kita kenal sebagai e-learning. E-learning dilaksanakan dengan memanfaatkan produk-produk seperti halaman website, blog, vlog, konferensi video, aplikasi pengirim pesan atau messenger, hingga learning management system atau LMS. Guru dapat mengunggah materi pembelajaran di internet, baik dalam bentuk teks, gambar, audio maupun video, dan peserta didik dapat mengunduhnya dan menyewanya kapanpun dibutuhkan. Dengan memanfaatkan aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, guru dapat mengirimkan instruksi dan berinteraksi dengan siswa secara langsung, meski pola interaksinya tidak bisa disamakan dengan di dalam kelas. Produk paling canggih dalam PJJ yaitu LMS, di mana seluruh pembelajaran dikelola melalui situs khusus yang memungkinkan guru, siswa, dan administrator sekolah berinteraksi dengan cepat. Seluruh materi diunggah ke situs tersebut. Kehadiran dicatat secara daring. Kemajuan belajar tersimpan dalam database. Asesmen dilakukan secara online. Laporan hasil belajar dibuat secara otomatis. Murid bertanya dalam forum dan dapat dijawab oleh guru maupun siswa kapan saja. Dengan kata lain, e-learning membuka potensi pembelajaran jarak jauh secara besar-besaran. 4 ruang belajar. Hairaman dan Modiarty tahun 2018 merumuskan 4 ruang belajar. Ruang belajar ini dirancang untuk blended learning. Namun, dalam paper yang sama, mereka mengatakan bahwa berbagai ahli mengaitkan e-learning dengan blended learning. Karena itu, penulis berpandangan bahwa model yang sama dapat digunakan sebagai paradigma dalam PJJ selama pandemi. Sekarang, mari kita bahas ruang-ruang belajar itu satu persatu. Yang pertama adalah live synchronous learning atau tatap muka, yaitu pengalaman belajar yang terjadi saat guru, siswa, dan sumber belajar hadir di waktu dan tempat yang sama. Ruang belajar tatap muka merupakan ruang belajar konvensional. Di sini pembelajaran dapat terjadi dalam bentuk ceramah, diskusi, latihan soal, kerja kelompok, praktik, lokakarya, karya wisata, dan sebagainya. Ruang belajar ini bukanlah ruang belajar dalam PJJ. Ruang belajar yang kedua yaitu virtual synchronous learning atau tatap maya, yaitu pengalaman belajar yang terjadi saat guru, siswa, dan sumber belajar hadir di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda. Dalam ruang belajar tatap maya, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain membuat ruang kelas virtual menggunakan aplikasi konferensi video. Dalam konferensi video ini, sebagian kegiatan yang bisa dilakukan dalam ruang belajar tatap muka seperti ceramah, presentasi, diskusi, dan latihan soal dapat dilakukan. Kendati demikian, kita tidak boleh terkecoh dan menyangka seluruh kegiatan belajar tatap muka dapat dipindahkan begitu saja ke dalam ruang belajar tatap maya. Hal-hal yang biasa dilakukan di ruang belajar tatap muka, meski dapat dilakukan dalam tatap maya, umumnya terjadi secara lebih lambat dan dalam kualitas yang tidak sebaik jika dilakukan secara tatap muka. Kegiatan sederhana seperti mengabsen misalnya, jika dilakukan dengan cara memanggil nama satu persatu, akan memakan waktu yang lama. Selain ada jeda beberapa detik antara suara yang masuk dari gawai guru ke suara keluar dari gawai siswa, terdapat pula kemungkinan suara tidak jelas atau putus-putus sehingga harus diulang beberapa kali. Akhirnya, kegiatan yang seharusnya hanya makan waktu 2 menit dapat membengkak hingga 10 menit. Selain kegiatan yang membutuhkan interaksi timbal balik yang cepat, pengawasan guru terhadap peserta didik pun sangat kurang. Meski guru bisa melihat wajah siswa melalui kamera, tidak ada jaminan siswa tersebut perhatiannya tidak terbagi karena sedang membuka situs atau aplikasi lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ruang belajar berikutnya adalah Self-Directed Asynchronous Learning,
atau pembelajaran mandiri. Pengalaman belajar ini terjadi saat siswa berinteraksi dengan sumber belajar secara mandiri dan dalam temponya sendiri tanpa intervensi dari guru. Contohnya menonton video tutorial, podcast, menggunakan aplikasi komputer, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar mandiri dilakukan dengan cara siswa berinteraksi dengan sumber belajar tanpa intervensi dari guru. Di sini, guru dapat memberikan bahan-bahan belajar berupa buku, e-book, rekaman audio, video, aplikasi pembelajaran, ataupun tautan ke halaman-halaman tertentu. Dengan demikian, kegiatannya dapat berupa membaca, mendengarkan, menonton, melakukan simulasi, dan lain sebagainya. Keuntungan dari ruang belajar ini adalah siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kecepatan dan gaya belajar sendiri. Video dapat diputar berapa kali pun, tautan materi pembelajaran dapat dibaca mulai dari manapun secara runut maupun tidak. Untuk memastikan siswa memahami materi, guru dapat memberikan asesmen formatif secara cukup sering dalam bentuk kuis. Ruang belajar yang terakhir adalah kolaboratif asynchronous learning, atau ruang belajar kolaborasi asinkronus. Dalam ruang belajar ini, guru dan siswa berinteraksi satu sama lain meski tidak berada di ruang dan waktu yang sama. Ini berarti interaksi tersebut membutuhkan suatu media. Media yang dapat digunakan antara lain media pengirim pesan seperti WhatsApp atau Telegram, media sosial seperti Facebook atau Instagram, blog, forum internet, LMS, dan sebagainya yang memungkinkan guru dan siswa mengirimkan sesuatu dan dikomentari oleh seluruh penggunanya. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Inggris dapat meminta siswa untuk membuat poster grammar tertentu sebagai tugas. Poster tersebut diunggah di Instagram dan dikomentari oleh guru dan siswa lain. Guru dapat pula menjadikan jumlah like sebagai salah satu komponen penilaian, sehingga memotivasi siswa untuk membuatnya sebaik mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.